Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng orang-orang yang biasa ya. Biasa. Enggak, gue ketemu lagi. Kalau kita sih masih biasa. Iya. Ya, tapi gue nggak biasa kalau udah ketemu sama Pak Taufik lagi sama dengan narasumber baru lagi. Ya, pasti beda sih. Pasti beda ya. Pasti beda. Kita ada advokasi, ruang diskusi dan advokasinya seorang anggota Dewan DPRD DKI Jakarta membahas isu-isu penting, isu-isu yang ingin nih kita coba gali ya. Ya, dan dibutuhkan juga untuk warga Jakarta agar paling nggak kita punya opsi-opsi solusi lah nanti ya. Kali ini khusus temanya itu apa nih? Tata kota pengelolaan kota tua. Tentang kota tua deh pokoknya. Kalau bebas sih kan baru kemarin gue bilang kayak kita harus bahas kota tua deh. Kan ya itu dia lanjutannya bosku. Oke, karena kemarin belum lama ya. Lama. Sebelumnya kita tag tentang museum sejarah ya di Museum Mandiri. Apa sejarah ya? Museum Mandiri. Barang Pak Firman. Ketemu Pak Firman ya. Ketemu Pak Firman. Ya, beliau luar biasa tuh. Literasinya juga wah hebat. Kalau nanya apa aja dia udah kayak buku. Kayak buku ya? Kayak kamus. Buku sejarah. Dulu kita pengenalan dulu nih, Seth. Iya, kok udah kenal Pak Firman aja ya? Iya, udah kenal Pak Firman. Kalian tahu nih. Dengan dulu. Loh, kan kita satu kampung nih di Kota Tua. Jadi kenal dong pastinya. Satu RT kita mau kenalin tamu kita dulu nih, Bu. Iya. Ya, silakan. Kita kedatangan tamu penting dari salah satu penggerak usaha kreativitas di Kota Tua. Ya. Nggak salah gue ya. Nanti serangkan. Kita coba konfirmasi aja langsung. Monggo Ibu dengan siapa? Oke, terima kasih kesempatannya Mas Khalid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, nama saya Eti. Kalau ditanya penggerak Kota Tua enggak juga kali ya. Saya cuma cheerleader aja yang dorong-dorong. Cheerleader juga gerak kan. Pakai pantang tadi, Bu ya. Ya, jadi memang Kota Tua ini sebetulnya aset Pemprov banget ya. Kalau kita bicara pariwisata di Provinsi DKI misalnya, kemana sih orang pasti nyebut yang pertama Kota Tua? Nggak mungkin ke Taman Mini, nggak mungkin ke Monas, Kota Tua deh pasti, gitu kan? Jadi memang dia sebagai destinasi pariwisata seksi banget. Tapi dalam perjalanannya kita sama-sama tahu penataannya harus betul-betul dilakukan di sini, gitu loh. Karena selama ini masalahnya banyak banget, mulai dari PKL, mulai dari kedatangan wisatawan yang masuk ke sini bukannya kita kepengen woro-woro ayo dong datang ke tempat kita, enggak, tapi kita justru kalau bisa jangan dong gitu, karena kebanyakan gitu kan, sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti kebersihan, tidak tertib dan lain-lain, itu banyak sekali. Jadi ditatanya itu memang banyak, termasuk infrastruktur, termasuk gedung-gedungnya yang masih banyak kosong gitu loh. Jadi PR-nya sebenarnya banyak banget kalau kita kepingin menjadikan Kota Tua sebagai destinasi unggulan Provinsi DKI. Nanti mungkin kita bahas lebih detail kali Bu ya. Siap. Ini kan masih awal video nih, Seth. Masih awal video saat ya. Belum perkenalan dulu. Belum serius-serius banget. Tadi Bu Eti ini dimulai sebagai apa, Bu? Oke, Mula itu co-working space dan creative hubs yang ada di Kota Tua. Ya, betul. Kalau ditanya Mula mau ngapain di Kota Tua? Kota Tua sebagai destinasi pariwisata kita kepingin mengembangkan Mula itu sebagai inkubasi pariwisata, startup pariwisata, jadi tourism ya. Kita kepingin sekarang kan lagi ngehits nih kalian nih kan seru-serunya dengan startup ya. Gitu. Nah, Mula tuh kepingin Mula itu nanti menjadi satu tempat yang mengembangkan, menumbuhkan pariwisata dari situ. Karena kalau kita lihat pariwisata itu payung besar yang cukup luar biasa. Karena di bawahnya ada UKM, di bawahnya ada juga turunannya tuh banyak banget dari mulai hotel sendiri nanti ada bintang 5, bintang 4 sampai ke homestay. Gitu. Terus nanti ada lagi perjalanannya, terus atau ada lagi kulinernya. Banyak banget. Jadi kalau kita bicara pariwisata, sebenarnya pariwisata itu adalah sektor yang seksi banget buat menaikkan PAD daerah, ya nggak gitu kan? Nggak usah ngomong minyak lagi deh, ngomong pariwisata itu yang kita punya. Udah nggak ada, apalagi kan
Itu jadi jangan ngeributin yang nggak ada dan bakalan habis. Kalau pariwisata nggak bakalan habis selama kita bisa memelihara. Kira-kira seperti itu. Seru banget nih ada Pak Taufik langsung Ya. yang mendampingi kita ya. Iya, Pak Taufik Komisi B. Komisi B. Masalah pariwisata, Wah, terus usaha mulai. pas dong. Pas. Pariwisata. Makanya Silakan kita berdebat, silakan. belum berdebat. Gimana Pak, lihat potensi yang sudah agak disampaikan di awal dari mula, Ya. apa nih gambaran dari Pak Taufik? Ya gambarnya memang kita memiliki kota tua ya, yang sebenarnya kalau dikomparasikan dengan kota tua di kota lain, Semarang, Surabaya, Sawalunto juga ada ya. Ya. Itu sebenarnya punya keunikan atau punya kelebihan karena ini kota Jakarta ibu kota sekarang masih ibu kota. Ya. Boleh disela nggak? Kalau udah nggak jadi ibu kota, Nah itu dia. pariwisata yang kita majuin. Iya. Ya Pak ya betul Iya, ya. itu dia. Nah, Jadi itu kepentingannya. Kenapa kemudian pariwisata kita itu harus kita kembangkan lagi. Dan memang kalau kota tua kita ini juga itu ternyata sejarahnya juga panjang ketika Fatahillah dan kemudian Portugis dan Ya. seterusnya itu punya sejarah yang panjang tidak kalah dengan Semarang dan yang lain. Cuman saya lihat memang penataannya ya atau pengembangannya atau bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah dimiliki Jakarta ini dikembangkan itu yang terseok-seok atau gimana ini pelakunya yang paling ngerti. Bakal dengerin banget curhatnya. Saya siap untuk mendengarkan curhat kemudian nanti menyampaikan kepada eksekutif. Ini kan legislatif nih. Iya. Jadi kita yang mengawasi ini kenapa sih Pemda atau gubernur gitu ya? Itu kok nggak rampung-rampung juga ini membuat kita kota tua kita ya mungkin kalau dibandingkan dengan yang luar negeri gitu ya. Kalah, Sir. Wah. Iya. Jadi sayang sekali Sayang karena sekali. ada kesalahan manajemen Kesalahan manajemen ya. manajemen apa namanya pengelolaan kota tua ini. Nah mungkin diawali oleh Mbak Eti dan kawan-kawan nih, Ya. kita bisa bikin yang baru, kita bisa buat kota Insyaallah. tua ini jadi bagus lagi. Nah, tadi tuh saya, Bapak Taufik ini menyinggung tentang sejarah. Kan kalau Bu Eti ini kantornya di kota tua. Targetnya pun kota tua. Masa nggak tahu dong sejarah? Kita kan banyak yang masih nggak tahu nih Bu Eti. Ngetes lagi kalau nih, anak muda di kota tua ini banyak yang nongkrong-nongkrong di sini nih. Nongkrong doang gitu, mungkin cuma ngumpul doang. Nah, sejarahnya kota tua atau gimana? tahu nggak sejarah itu kita dulu bos nilai benar. 5? Iya. Dia kayaknya males jalan ke depan, Bu tinggal datang nih museum sejarah Jakarta lu masuk. Belum pernah kan lu? Ya, belum. Parah. Museum wayang udah, tapi museum wayang, museum keramik udah, museum BI udah. Tapi nggak, ini kan kita pengen dengar dari Bu Eti aja. Mungkin ada Ini yang tes untuk bukan dites sebenarnya. Pengen kuliah Googling lagi. aja deh, Pengen kuliah. googling aja dapet kok. Soalnya tiap sore bisa langsung ke sana ya. Lupa balik lagi. Iya, Bu Eti pasti hafal kan. Sebetulnya Gimana? meluruskan dulu, kalau kita bilang museum sejarah kalau masuk di dalam nggak ada sejarahnya loh. Ah, masa? Masa? Itu juga mungkin sesuatu yang harus disikapi juga gitu Iya, loh. wow. Namanya museum sejarah, tapi sejarah Jakartanya nggak tampil di situ gitu loh. Ya kalau sejarah kota Jakarta tadi Pak Taufik udah singgung Fatahillah gitu. Fatahillah dikirim untuk tahun berapa ya? 1526 kalau nggak 27, salah, 26. ya 2627. Nah itu muncul nama Jayakarta ya Pak ya. Nah, setelah itu tahun 16 berapa ya? 1619 VOC masuk, ya kan? Namanya berubah jadi Batavia. Nah Batavia tahun 42 Jepang masuk, berubahlah jadi Jayakarta. Kalau di Jakarta. Kalau ditanya dulu pusatnya di mana? Kan di pinggiran Kali Ciliwung tuh, which is yang sekarang jadi Taman Fatahillah. Fatahillah. Oh, yang di sini, Kotak yang di di tengah sini. tuh, Yang ada, nah ya, itu ya. pusat. Jadi museum sejarah itu pusat apanya ya? Pusat Nah, di kota. depannya ada museum yang itu bukan museum si Jagur. Meriam si Jagur. Nah itu kan depannya itu kayak seperti apa ya, laut, pantai kan, tempat masuknya. Jadi memang untuk mengawasi. Jaga-jaga. Gitu. Jadi Jadi langsung kalau menghadap ke sejarahnya laut ya? sih kira-kira seperti itu. Tapi memang di sini waktu zaman VOC gedung-gedung ini kan kalau kita lihat sekarang penuh dengan pusat perdagangan. Jadi pusat perdagangan dunia dulu tuh adanya di sini. VOC Luar biasa ya. emang ini kan? Benar.
SPC itu perusahaan dagang, Iya. Perusahaan dagang. rempah-rempah segala macam. Rempah. Nah itu pusatnya di Iya, Jakarta di di sini. Jadi sejarah kita tuh emang luar biasa banget. Kalau Ustaz sendiri, Ustaz, bener nggak Ustaz kira-kira menurut Ustaz sejarahnya udah tua? Nah, kalau sejarah Masa itu dikoreksi? Wah, nyari berantem nih. Dikontrain dikit ya, biar seru. jadi kalau sejarah itu memang ada berbagai versi sebenarnya Pak Edi, Iya, ya. Jadi betul. ada yang bilang sejarah itu tergantung siapa yang menang. Yang menang itu yang menulis sejarah Iya, gitu ya. betul. Nah, tapi khusus di Jakarta emang ada beberapa versi. Kita waktu kita ketemu sama Pak Firman, nah, beliau tuh jago sekali ya. Dia juga menjelaskan ada versi dari Pangeran Jayakarta, ada versi dari bahkan Ridwan Saidi dan seterusnya. Ya, jadi kita mencari versi yang belum. Nah itu juga salah satu kelemahan dari penggalian budaya Jakarta atau sejarah Jakarta. Kita belum punya sejarah yang runut dari tahun 1527 sampai ke 1633 atau berapa itu. Itu ada seperti missing link yang belum dicari. Kalau kota lain, apalagi Yogyakarta gitu ya, Semarang itu sejarahnya lengkap. Sehingga ketika kita datang ke kota tersebut, itu kita bisa dijelaskan sama guide-nya, sama pemerintah kota itu tentang sejarah yang runut. Tapi kalau Jakarta seakan-akan diabaikan gitu Mbak Eti ya. Mungkin harus dicari juga nanti selain. Jadi bukan hanya PR-nya pemerintah Jakarta, tapi mungkin Indonesia ya, bagaimana sejarah dari Jakarta ini kembali digali, ditulis ya, sehingga kita punya punya bahan ya untuk itu juga bisa menambah orang datang ke sini wisata. Ketika kita misalnya ke kota-kota lain di dunia ya, itu apalagi ibu kota ya, sejarahnya itu harus lengkap, harus dibuat jadi baik gitu. Kayak Itali Roma ya Ustaz ya. Itali Roma pernah ya? Enggak, belum pernah. Oh. Ya. Bucket list gitu dong. Insya Allah ya. Sebenarnya tadi gue kaget tiba-tiba gue langsung lemes gitu, gila ya, jualannya museum sejarah Jakarta tapi isinya nggak ada sejarah. Gue bingung. Terus gue kalau nyari informasi kemana ngomongin sejarah kan gitu ya. Akhirnya tadi sempat kepikiran tuh Pak Taufik bicara, memang salah satu tugas yang paling penting untuk dihadirkan adalah mediator ya. Ya. Ketika banyak yang nulis Jakarta dengan versi yang beda-beda, dan tinggal yang memverifikasi siapa nih gitu. Dan itu harus segera ada kayak gitu ya. Nah, kalau tadi udah bicara tentang sejarahnya nih Bu, udah tentang sejarahnya. Kalau misalnya dilihat di sekitaran Kota Tua ini kan berapa hektar sih? 134 hektar. 134 hektar. Itu ada banyak museum, ada museum BI, ada museum sejarah, semua yang ada banyak jalan gedung-gedung tuanya juga. Kalau kira-kira apa aja nih yang bisa dinikmatin di Kota Tua nih Bu, selain Yang dari dinikmatin, waduh banyak banget. banyak banget. Ke edukasi kita bisa masuk museum. Ada beberapa museum ada di sekitaran sini ya kan. Kalau kita bicara edukasi memang kental banget ya di Kota Tua gitu, karena sebetulnya Kota Tua ini juga menjadi daerah tujuan dari mahasiswa dan pelajar seluruh dunia. Dari Belanda, dari apa untuk belajar dan tahu, karena kembali lagi tadi kan Iya, boleh. Bapak udah nyeritain gitu loh, kalau kita tuh saling terconnecting. Menjadi pusat perdagangan dunia itu pasti terconnecting dengan negara-negara yang terutama memang banyak di Belanda sih ya. Dan itu banyak sekali mahasiswa yang datang ke sini untuk mencari literatur gitu. Makanya di sini kita di atas di lantai 3 itu ada perpustakaan yang alhamdulillah BI punya perhatian terhadap Kota Tua sehingga memulai melengkapi Kota Tua ini dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh umum. Monggo kita terbuka kalau ada buku-buku yang mau dijadiin tambahan koleksi kita di perpustakaan, kita senang banget gitu loh. Itu di Mula Bu ya? Bukan di atasnya Mula, nggak boleh bilang Mula. Kalau Mula kan bisnis ya, gitu kita bicara bisnis komersil. Tapi kalau kita bicara yang atas itu adalah fasilitas yang bisa dipakai oleh kontribusi dari Mulala gitu ya. Ya, mulai ikut rame. Berarti Mula menempatkan salah satu heritage buildingnya di Kota Tua, benar ya? Betul. Jadi dulu emang ini gedung apa? Jadi ini Rotterdam Light itu kalau nggak salah namanya Rotterdam Light. Jadi dia kalau nggak salah kantor perdagangan deh. Jadi punten exactly banget
Baya kayaknya lebih tahu. Dia 2 lantai, lantai 2 dan lantai 3. Di bawah itu nama gedungnya lain lagi di lantai satunya. Jadi kan memang ini semua berisi, ada kantor asuransi, ada bank, ada apa RS ini ya gitu loh. Nah kalau untuk di bawah ini di Rotterdam ini kita punya 2 lantai, 1 lantai di lantai 2 kita pakai buat buat Mula, co-working space dan creative hubs. Mana kita tujuannya adalah mengembangkan inkubasi dari dunia tourism, gitu juga kita nanti mengarah kepada pengembangan dari oleh-oleh dan souvenir, karena UKM juga kan kita harus fasilitasi ya, gitu. Sementara kalau yang di atas adalah bentuknya sosial, kita punya 3 ruangan, 2 ruangan itu bisa dipakai fleksibel, dipakai untuk perpustakaan atau dipakai oleh teman-teman komunitas yang ada di sekitaran sini untuk berkegiatan. Di atas. Di atas kan komunitas di Kota Tua banyak, ada komunitas ontel, ada komunitas manusia karakter, ada anak-anak band yang itu tuh luar biasa loh. Kota Tua ini luar biasa sekali. Nah itu kalau mereka pengen bikin kegiatan atau ibu-ibu PKK di sekitar sini yang kepengen ngajarin merajut atau apa, ruangan atas bisa dipakai dan itu free, kita nggak charge sama sekali. Kalau pakai sini kita charge. Tapi coba kita lihat point of view dari Ustadz dulu nih. Dari Pak Taufik ini kira-kira gimana nih Pak kalau misalnya melihat ada satu company ini, saya bilang mulai itu company kan, Inisiatif lah, inisiatif company Startup kali. inisiatif startupnya ada yang mau mengendorse kalau misalnya Kota Tua ini nih Pak, gimana point of view-nya? Kita berterima kasih, saya atau kami ya dari kota, dari pemerintah sebenarnya harusnya sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak komunitas atau swasta yang seperti ini, yang memang selain bisnis ya juga mengembangkan, ikut kontribusi sangat dalam pengembangan wisata di Jakarta. Nah itu memang yang diperlukan ya. Jadi memang pemerintah nggak bisa ini sendiri, nggak bisa jalan sendiri juga. Harus ada kolaborasi ya Pak ya? Harus kolaborasi besar. Kalau Pak Anies sekarang kan kolaborasi besar ya, antara swasta dengan pemerintah dengan masyarakat. Ya. Nah sebentar saya ini kan kalau ketika kita datang ke mana tadi, ke setiap negara itu ke kota-kota, biasanya yang kita lihat duluan tuh Kota Tua ini dulunya kayak gimana sih gitu ya. Nah ini yang dielaborasi ya oleh Mula ini atau oleh komunitas yang mencintai Kota Tua. Ya. Nah tapi sayangnya itu yang belum kita kembangkan di Jakarta ini ya. Jadi bagaimana Kota Tuanya itu dibuat menjadi magnet untuk orang-orang yang datang ke sini. Tadi maksudnya kan tadi pertanyaannya apa yang bisa dinikmati ya di Kota Tua ini. Itu salah satunya ketika orang datang ke sebuah kota itu yang dilihat Kota Tuanya, sejarahnya. Nah, dia akan nyari mau ke Kuala Lumpur, mau ke Tokyo, itu dia ininya mana sih daerah. Nah, itu di Jakarta ada sebenarnya tapi belum ini Mbak Eti ya. Ini Mbak Eti yang tahu dapurnya. Tapi emang luar biasa kok komunitas yang ada di Kota Tua ini mencintai Kota Tua segitu besarnya gitu loh. Sampai kita tuh bertahan, coba aja lihat udah putih dan ini bertahun-tahun dari mulai duduk ngopi bareng. Dulu sebelum sini hitam ya Bu. Wow, udah lama banget. Lama, jadi memang perjalanannya cukup panjang. Kita mencari ke beberapa kemungkinan, kan dulu ada konsorsium, ada banyak cerita gitu. Tapi memang rata-rata semua berhenti di tengah gitu loh. Jadi kita juga menyadari kalau kita membebankan semuanya ke pemerintah pasti nggak bisa lah ya. Jadi dari bawah itu juga mesti bergerak, ditambah lagi dengan swasta dan lain-lain. Ya memang mungkin kalau saya nggak lama ada di Kota Tua nggak timbul rasa cinta gitu kan, jadi kayak Pak Firman juga kan pasti karena cintanya terhadap Kota Tua sehingga bertahan sampai hari ini, walaupun jadi kepala museum tuh udah harus setahun lalu dia balik lagi gitu loh. Kenapa? Karena ya mencintai Kota Tua gitu, sehingga saya juga mendorong agar Mula yang ada di Citos bertumbuhnya kita pilih mana nih gitu, Kota Tua yang kita pilih. Kalau dari pemerintah memang kan yang terakhir adalah Pergub 36 2014 ini penataan Kota Tua ya. Jadi rencana induk kawasan Kota Tua itu sebenarnya memang
kalau dilihat dari keinginan atau niat ya itu sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada. Kalau sejarah tadi melengkapi sejarahnya, kalau sejarah di masa modernnya sebenarnya sebelum ini, bahkan sebelum kemerdekaan ya, tahun 1905 sebenarnya itu pemerintah Hindia Belanda sendiri, Belanda ya, itu memang terus merenovasi jadi bangunan-bangunannya di sini, walaupun sudah bukan ibu kota mereka atau udah pindah kan posisinya bukan di sini lagi, tapi mereka memperbaiki gedung-gedungnya ada. Kemudian sesudah itu ya masa perang kemerdekaan dan seterusnya, baru kemudian ada lagi sentuhan untuk kota tua pada zaman Ali Sadikin. Ali Sadikin cukup concern terhadap masalah-masalah wisata. Ya. Dan kemudian sesudah itu ya yang terakhir adalah di zaman Jokowi jadi gubernur ya, itu adalah kawasan rencana induk kawasan kota tua. Nah saya juga mengejar sebagai legislatif tuh mengejar Pemda ya, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini ada Mas Lanti mungkin Betty yang menceritakan ya. Tadinya ini dinas pariwisata dan kemudian itu jadi satu gitu kan. Ini mengurusin ini, tapi kan kemudian tahun lalu ya baru itu dipecah. Dinas Kebudayaan ngurusin yang budaya-budaya, Dinas Pariwisata yang pariwisata ada ininya ya. Nah, saya juga ngejar mereka ini gimana jadi pengembangan kota tua. Sebenarnya yang dikejar tuh bagusnya gubernurnya sih ya. Kalau itunya dinasnya cuman ini aja menjalankan tugas gitu ya. Besok kita ajak ngobrol satu.